Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita punya pengalaman, ya, itu kadang-kadang kita kalau mengajak entah anggota keluarga kita, teman-teman kita untuk pergi ke gereja, mereka dengan sinis mengatakan, untuk apa itu ke gereja sih? Itu buang-buang waktu. Termasuk ini pagi-pagi, enaknya ini tidur hujan-hujan nih. Kenapa harus bangun pagi-pagi lalu pergi cari Tuhan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita sudah kasih penjelasan tapi mereka tetap keras hati dan kayak cuek, tidak peduli. Nah, bagaimana sih menjelaskan ini pentingnya gereja, komunitas gereja dalam kehidupan kita? Nah, saya mau tanya Anda pernah bakar sate atau bakar ikan? Pernah. Anda bakar pakai apa kalau Anda bakar-bakar sate itu? Butuh apa? Butuh arang, ya. Nah, arang itu syaratnya bagaimana supaya dia bisa mematangkan makanan yang ada di atasnya itu? Arangnya harus bagaimana? Membara, harus menyala apinya, membara, ya. Nah, saya kasih contoh ya, arang, setumpuk arang dibakar, ya, membara. Nah, sekarang saya ambil satu ini arang yang sudah membara, saya keluarkan dari kumpulan arang itu, saya taruh keluar. Apa yang terjadi dengan arang yang saya keluarkan ini? Awalnya dia masih menyala. Lama-lama saya mau tanya, yang mana lebih duluan mati? Yang dalam kumpulan itu atau yang saya kasih keluar tadi? Yang mana duluan padam apinya? Yang dikeluarkan tadi, ya. Inilah gambaran dari komunitas gereja, ya. Orang-orang yang berkumpul dalam nama Tuhan ini ibarat tumpukan arang ini. Mereka saling menyemangati, saling memperhatikan, saling mendukung dalam cinta kasih. Inilah kumpulan gereja kita ini. Nah, orang-orang yang merasa saya tidak butuh gereja ini gambarannya orang yang mengeluarkan dirinya dari kawanan, kumpulan gereja ini. Ya, walaupun mungkin dia mengatakan saya dari nenek moyangnya itu sudah Katolik, ya, dari kecil Katolik, saya rajin berdoa di rumah. Tapi kembali gambaran orang yang mau memisahkan diri dari gereja, orang yang mengeluarkan dirinya dari tumpukan bara ini. Ya, awalnya dia masih menyala, tapi lama-lama dia akan duluan mati dibanding yang ada dalam kawanan ini, kumpulan ini. Inilah gambaran gereja. Orang yang merasa saya tidak butuh gereja, dia mengeluarkan dirinya dari komunitas gereja, dan lama-lama imannya yang awalnya membara menyala itu akan mati seketika. Nah, kalau kita mau tetap membara saling mendukung, ya tinggallah dalam kawanan itu. Buktinya apa? Bacaan Injil hari ini, peringatan Santo Thomas hari ini. Perhatikan baik-baik teks ini, ya, Yohanes 20 ini. Dikatakan pada hari Minggu Paskah, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Thomas ada tidak? Tidak ada. Waktu tidak ada, apa yang terjadi? Yang lain yang melihat Yesus itu percaya tidak bahwa Yesus bangkit? Percaya, tapi apa dia bilang Thomas? Saya tidak percaya. Karena kenapa? Dia tidak alami itu, dia tidak lihat itu. Makanya dia bilang, nanti saya kasih masuk tanganku di lubang paku itu baru saya mau percaya. Ya, lalu lanjutannya dikatakan 8 hari kemudian, ya, Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan saya mau tanya, Thomas kali ini ada tidak? Ada. Nah, dia ada dalam kumpulan kawanan itu, ya. Dan waktu dia dalam kawanan itu bagaimana? Dia masih ragu-ragu atau percaya? Percaya. Disinilah komunitas gereja berfungsi. Ketika Thomas tidak ada dalam kumpulan orang-orang yang berdoa, justru dia kehilangan iman. Tapi ketika dia bergabung dengan kumpulan orang-orang percaya ini, disinilah imannya ditumbuhkan. Ini juga peringatan bagi kita supaya jangan meninggalkan gereja apapun tantangannya. Ya, Anda bisa tidak suka pastornya, ketua rukunnya, ketua lingkungannya, dan sebagainya, tapi jangan tinggalkan Yesus. Karena apa? Anda kan bermasalah dengan pastornya, tapi Anda beriman kepada siapa? Pastor atau kepada Tuhan? Kepada Tuhan. Maka kalau tidak ada salahnya ini jangan ditinggalkan. Ya, pastornya silih berganti Anda akan alami, tapi Yesusnya dari dulu, hari ini, dan masa depan tidak akan berubah. Jadi jangan meninggalkan gereja apapun tantangan dan kepahitan yang Anda alami dalam pergumulan dalam komunitas gereja. Tuhan memberkati kita.